Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Akilah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian teorema diskriminan menggunakan resultan matriks Sylvester. Kegunaan dari diskriminan itu ialah untuk menentukan jenis akar-akar pada persamaan polinomial. Diskriminan dapat didefinisikan sebagai resultan dari f dan turunannya f aksen. Resultan merupakan elemen f yang diberikan oleh determinan matriks Sylvester. Matriks Sylvester merupakan suatu matriks dua polinom yang ditemukan oleh James Joseph Sylvester. Adapun materi yang digunakan pada pembuktian teorema tersebut. Nah, teorema tersebut berbunyi, misalkan fx sama dengan an dikali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah seterusnya ditambah a0 merupakan polinomial dengan derajat n lebih besar sama dengan 1 dengan koefisien di sembarang lapangan f, maka diskriminan dari f diberikan delta dari f sama dengan min 1 pangkat n dikali n min 1 per 2 dikali an pangkat min 1 dikali r dari f, f aksen. Dan delta 0 dari f sama dengan min 1 pangkat n dikali n min 1 per 2 dikali an pangkat negatif dari 2n min 1 dikali r dari f, f aksen. Jadi delta f ini merupakan simbol dari diskriminan secara umum, sedangkan delta 0 ini simbol dari diskriminan yang hanya digunakan pada polinomial monik. Jadi polinomial monik itu ialah polinomial dengan koefisien utamanya itu 1. Jadi an-nya itu sama dengan 1. Nah, sedangkan r itu merupakan resultan. Jadi dari teorema tersebut diketahui fx-nya dengan n lebih besar sama dengan 1 dengan koefisien berada di sembarang lapangan f. Yang akan dibuktikan ialah rumus dari diskriminan tersebut menggunakan resultan. Nah, pembuktiannya itu misalkan f mempunyai akar-akar C1, C2, seterusnya sampai Cn di beberapa lapangan perluasan. Berdasarkan definisi polinomial, maka fx itu sama dengan an dikali produk dari x dikurang ci, di mana i-nya itu sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, hasil produk ini dapat dituliskan x kurang ci, maksud saya x dikurang C1 dikali x kurang C2 dikali seterusnya sampai x dikurang Cn. Jadi, misalkan saja x kurang C1 itu dengan U1x, x kurang C2 itu U2x, dan seterusnya x kurang Cn itu kita misalkan UNX. Maka fx itu sama dengan an dikali U1x dikali U2x dikali seterusnya sampai UNX. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan fx terlebih dahulu. Berdasarkan teorema aturan hasil kali, maka f aksen x itu sama dengan an dikali U1 aksen x dikali U2x dikali seterusnya sampai UNX ditambah U1x dikali U2 aksen x seterusnya sampai UNX ditambah seterusnya ditambah U1x dikali U2x dikali seterusnya sampai UN aksen x. Karena UI aksen x-nya itu sama dengan 1, maka f aksen x-nya itu sama dengan an dikali U2x kali U3x dikali seterusnya sampai UNX ditambah U1x dikali U3x dikali seterusnya sampai UNX ditambah seterusnya ditambah U1x kali U2x dikali seterusnya sampai UN kurang 1x. Nah, kemudian dapat kita substitusikan U2x-nya itu ialah x kurang C2, U3x-nya itu x kurang C3, dan seterusnya. Kemudian kita akan cari turunan dari CI. Misalkan saja CI-nya itu C2, maka kita substitusikan X-nya jadi C2 dikurang C2 itu hasilnya 0. Nah, jadi perkalian ini hasilnya itu sama dengan 0 ditambah
Si 2 dikurang Si 1 dikali Si 2 dikurang Si 3 dikali seterusnya sampai Si 2 dikurang Si N. Ditambah semuanya 0 karena akan dikali dengan X dikurang Si 2. Jadi Si 2 dikurang Si 2 itu hasilnya 0. Nah, jadi dari turunan, maka kita dapatkan turunan dari CI itu sama dengan AN dikali produk dari CI dikurang CJ, di mana J-nya itu tidak sama dengan 1. Maksud saya, J-nya itu tidak sama dengan I. Nah, berdasarkan teorema resultan, maka R itu sama dengan AN pangkat N min 1 dikali produk dari F aksen CI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Tadi sudah kita dapatkan turunan dari CI, tinggal kita substitusikan. Lalu untuk AN-nya ini, karena AN ini akan dikali sebanyak N, maka dapat kita tuliskan AN pangkat N. Kemudian karena A di sini ialah bilangan berpangkat, maka berdasarkan sifat bilangan berpangkat, apabila bilangannya itu sama, maka pangkatnya itu dapat dijumlah. Apabila dikali, maka pangkatnya dapat dijumlah. Sehingga hasilnya AN pangkat 2N min 1. Nah, untuk produk ini berdasarkan definisi diskriminan, maka karena J-nya itu tidak sama dengan I dan I-nya itu sama dengan 1 sampai N, maka dapat dituliskan I lebih besar sama dengan 1, I kurang dari J kurang dari sama dengan N. Nah, kemudian karena di sini J-nya itu tidak sama dengan I, maka kelompokkan semua pasangan CI CJ yang menghasilkan CI dikurang CJ dikali CJ dikurang CI. Kemudian dari sini kita dapatkan CJ kurang CI ini sama dengan min CI ditambah CJ. Maka ini juga dapatkan, apabila negatifnya kita keluarkan, dapatkan min dari CI dikurang CJ. Sehingga hasilnya kita dapatkan negatif dari CI dikurang CJ di kuadrat. Nah, karena tadi CI CJ-nya dikelompokkan, maka banyak pengelompokannya itu ialah kombinasi 2 dari N objek, yaitu ialah hasil kombinasinya yaitu N dikali N min 1 per 2. Sedangkan min 1 ini didapat dari apabila didapat karena hasil produk ini memungkinkan dua jawaban, yaitu negatif atau positif. Nah, apabila kombinasinya ini bernilai genap, maka produknya ini akan positif. Sedangkan apabila kombinasinya bernilai ganjil, maka produk ini menghasilkan bilangan negatif. Jadi berdasarkan definisi diskriminan, maka produk ini ialah delta 0F. Jadi dapat kita tuliskan Rn itu Rn, N min 1 dari F, F aksen itu sama dengan min 1 pangkat N dikali N min 1 per 2 dikali AN pangkat 2N min 1 dikali delta 0F. Atau dapat dituliskan juga dengan ini dikali AN kali delta F. Dari kedua ini maka mengakibatkan delta 0F itu sama dengan min 1 pangkat N dikali N min 1 per 2 dikali AN pangkat min dari 2N min 1 dikali Rn, N min 1 dari F, F aksen. Dan delta dari F itu sama dengan min 1 pangkat N dikali N min 1 per 2 dikali AN pangkat min 1 dikali R. Sehingga ini terbukti, teorema tersebut terbukti. Jadi berdasarkan teorema tersebut, maka diskriminan dapat dicari menggunakan resultan dari F dan turunannya F aksen. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.